Perkenalkan, saya Desintia, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, gelombang 5, kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang agenda yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Seperti biasa, pada saat pembelajaran, biasanya para WI atau para pengampu akan melakukan tanya jawab kepada para peserta, guna untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami materi yang akan dipelajari. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima, yaitu anti korupsi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komitmen mutu. Terdapat beberapa konsep dalam komitmen mutu. Yang pertama yaitu konsep efektivitas. Yang kedua, konsep efisiensi. Dan yang ketiga, konsep inovasi. Yang keempat yaitu konsep dasar mutu. Saya akan membahas satu persatu dari konsep-konsep tersebut. Yang pertama yaitu konsep efektivitas. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performan atau mencapai target mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu konsep efisiensi. Efisiensi di sini diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, serta mekanisme yang keluar alur. Selanjutnya yaitu konsep inovasi. Inovasi ini muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk barang atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, serta teknologi yang digunakan. Terakhir yaitu konsep dasar dari mutu itu sendiri. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu juga merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Terdapat 10 strategi manajemen mutu. Yang pertama yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Yang ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Yang keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Yang keenam, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kedelapan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Yang kesembilan, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan. Yang kesepuluh yaitu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Terdapat dua teknik atau metode dalam perbaikan mutu. Metode yang pertama yaitu Plan, Do, Check, Act atau biasa disingkat dengan PDCA. Yang kedua yaitu diagram sebab dan akibat atau Cause and Effect Diagram. Metode yang pertama yaitu Plan, Do, Check, Act. Plan yaitu perencanaan, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya Do atau melaksanakan. Pada tahap ini, perlu didukung dengan dokumentasi yang baik sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya, yaitu check. Check yang artinya pemeriksaan.
Tahap ini yaitu melakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Yang terakhir yaitu act atau melakukan tindakan, keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Metode yang kedua yaitu dengan diagram sebab dan akibat, di mana metode yang digunakan yaitu untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Lalu, bagaimana sih implementasi mutu dalam pelayanan publik? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah atau pegawai ASN kepada publik, yaitu dengan memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Komitmen mutu berada dalam 3 tingkatan, yaitu komitmen pada level organisasi yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan permintaan pelanggan dan mendukung partisipasi publik. Yang kedua yaitu komitmen pada level hasil, ditunjukkan dengan adanya penetapan standar pelayanan dalam kualitas dan kuantitas. Yang terakhir yaitu komitmen pada level individu, misalnya sekolah swasta mendefinisikan komitmen mutu dalam bentuk layanan terbaik mereka kepada institusi atau pelanggan tertentu. Nah, itu dia materi kita kali ini yaitu tentang komitmen mutu. Gimana nih, udah pada paham belum? Ditunggu untuk materi selanjutnya ya. See you!